Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 11. Dan pada pertemuan kali ini, di semester kedua ini, kita akan membahas bab 6 tentang 4 hukum kebenaran mulia. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa dan mohon semuanya bersikap anjali. Mari kita membacakan gata nama kara. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawatang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang nakmami. Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita bersama-sama bahas tentang bab 6, yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Mari kita ikuti bersama. Hukum 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan salah satu ajaran pokok Buddha yang pertama kali dipaparkan oleh Buddha Gotama setelah beliau mencapai penerangan sempurna. 4 kebenaran mulia pertama kali diajarkan kepada 5 orang pertapa. Namun, sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang hukum 4 kebenaran mulia, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang hukum kebenaran mutlak. Karena sesungguhnya hukum 4 kebenaran mulia merupakan bagian dari hukum kebenaran mutlak. Hukum kebenaran mutlak adalah kebenaran yang berlaku secara universal dan tidak dapat ditawar-tawar. Hukum kebenaran mutlak juga sering disebut dengan hukum kesunyataan. Hukum kesunyataan atau hukum kebenaran mutlak ini merupakan kebenaran yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh keadaan, waktu, dan tempat. Berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Ada 4 macam hukum kebenaran mutlak yang diajarkan oleh Buddha. Yang pertama, hukum 4 kebenaran mulia atau disebut dengan Cattari Arya Sacani. Yang kedua, hukum karma dan tumimbal lahir atau punabawa. Yang ketiga, hukum 3 corak atau sifat universal yang disebut dengan tilakana. Yang keempat, hukum sebab akibat yang saling mengondisikan atau bergantung yang disebut dengan paticca samuppada. Keempat hukum ini berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sang Buddha hanya menemukan hukum mutlak ini. Beliau tidak menciptakan hukum mutlak ini. Baik, mari kita langsung bahas tentang
hukum 4 kebenaran mulia yang merupakan bagian dari hukum kebenaran mutlak, terdiri dari duka, sebab duka, terhentinya duka, dan jalan menuju terhentinya duka. Yang pertama, kita bahas kebenaran mulia tentang duka. Secara umum kata duka dalam bahasa Pali diterjemahkan sebagai duka atau penderitaan. Hal ini tidak salah, tetapi kurang tepat karena kata duka dalam bahasa Pali juga mengandung arti tidak memuaskan atau tidak sempurna. Jadi artinya lebih luas lagi daripada sekedar penderitaan. Duka secara umum dibagi menjadi 3, yaitu duka adalah penderitaan biasa, artinya penderitaan yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat batin ataupun jasmani. Misal sakit gigi, sakit perut, cedera, sedih karena orang atau sahabat yang dicintai meninggal dunia, dan sebagainya. Yang kedua, wiparinama duka, yaitu ketidakpuasan atau penderitaan karena perubahan. Penderitaan yang disebabkan karena adanya perubahan tidak dapat kita hindari oleh siapapun. Misalnya, keadaan sehat. Secara umum hal ini tidak dapat disebut sebagai penderitaan. Namun, menurut ajaran Buddha, kondisi sehat tersebut adalah tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal maka akan mengakibatkan sesuatu yang tidak memuaskan. Yang ketiga, sankara duka, yaitu ketidakpuasan atau penderitaan sebagai akibat dari keadaan yang berkondisi atau bersyarat, yaitu panca kanda. Dalam khotbah Buddha yang pertama, Dhammacakkappawаттana Sutta, dinyatakan hal-hal sebagai berikut yang termasuk sebagai duka. Hal-hal tersebut adalah kelahiran, penuaan, sakit, sedih, ratap tangis, penderitaan jasmani, penderitaan batin, berkumpul dengan sesuatu yang tidak disenangi, berpisah dengan sesuatu yang dicintai, dan tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Menurut Anguttara Nikaya Dukkha Nipata 101, duka dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kayika duka, penderitaan jasmani. Penderitaan jasmani ini erat kaitannya dengan kondisi jasmani yang sewaktu-waktu terganggu oleh penyakit, rasa lapar, haus, atau sewaktu terganggu oleh unsur-unsur yang lainnya seperti panas, dingin yang luar biasa. Yang kedua, ceta sika duka atau penderitaan batin. Penderitaan batin berarti penderitaan yang disebabkan oleh kesedihan, duka cita, kekecewaan, ratap tangis, penyesalan, dan sebagainya. Duka juga dibedakan menjadi 2 sebagai berikut, yaitu samisa duka, yaitu penderitaan dengan mata kail berumpan. Penderitaan yang ini adalah penderitaan yang timbul karena hilang atau padamnya objek-objek kesenangan indera. Yang kedua, nira misa duka, yaitu penderitaan tanpa mata kail berumpan. Penderitaan tanpa mata kail berumpan di sini adalah
penderitaan yang timbul dari suatu usaha berbuat baik seperti kesukaran-kesukaran, gangguan-gangguan, dan kesakitan akibat positif yang timbul dari melaksanakan perbuatan baik. Di antaranya adalah mudah berdana, dapat menjalankan sila, dapat bermeditasi, dapat belajar dhamma, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita membahas tentang kebenaran mulia, tentang sebab duka. Sebab duka adalah tanha atau keinginan rendah yang berhubungan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu atau keinginan rendah ini dapat diuraikan sebagai berikut. Kehausan, nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Sesuatu yang menghasilkan kelangsungan kembali dan tumimbal lahir. Sesuatu yang terikat oleh hawa nafsu, dan sesuatu yang memperoleh kenikmatan baru di sana sini. Dan secara garis besar, tanha yang merupakan 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha, dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kama tanha, keinginan rendah yang memuaskan nafsu-nafsu indria. Misalnya terbuai ketika melihat objek-objek yang indah maupun suara-suara yang merdu. Yang kedua, bawa tanha, keinginan rendah untuk terus berlangsung. Misal, pada waktu terbuai oleh objek-objek indah, kemudian dia ingin terus-menerus menikmati objek yang indah tersebut. Yang ketiga, wibawa tanha. Wibawa tanha adalah kecenderungan untuk menolak objek. Dia tidak mau hal tersebut terjadi dalam dirinya. Misalnya, ketika orang yang sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman, maka dia secara otomatis ingin lari dari wilayah ketidaknyamanan tersebut. Demikian penjelasan dalam pertemuan ini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di video berikutnya tentang kebenaran mulia, tentang terhentinya duka, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka. Baiklah, demikian tadi pembahasan mengenai 4 kebenaran mulia. Simak video pembelajaran ini dengan seksama dan jangan lupa kerjakan tugasnya lalu upload tepat pada waktunya. Dan mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.